Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua baik, sehat, dan luar biasa karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Baik, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan pagi ini. Kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan karena Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan biarlah kita mau terus bawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena kita masih bisa bangun pagi hari ini dan tidak kurang suatu apapun itu karena anugerah Tuhan. Biarlah ucapan syukur senantiasa ada di mulut dan di hati kita kepada Tuhan yang melakukan segala perkara dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini bawa kami dalam pujian penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu senantiasa. Dan terus Tuhan ada di dekat dengan Engkau, dekat dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih rahmat-Mu melimpah. Kami bersyukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Lebih lagi saudara, mari sambil mengangkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Engkau beri Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, kasih dan selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan.
hidupku. Besar setiamu Tuhan, hari demi hari Engkau setia, memberi nafas hidup, memberi kesehatan. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Karena kami tahu Engkau yang sudah terlebih dulu memberkati kami, Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami, bahkan Engkau yang terlebih dulu mengampuni kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa, bahkan Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu atas hidup kami, sehingga Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Ajar kami menghormati setiap kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin, amin. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami yang hancur Tuhan. Amin. Yes Lord, yang hancur kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan hidup kami. Terima kasih.
kasih Kau terima kami. Terima kasih anugerah-Mu melimpah. Terima kasih buat kebesaran kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat pengampunan, buat penerimaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan kebenaran-Mu agar kami tahu apa yang menjadi tugas kami di hari-hari terakhir ini Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Selamat pagi saudara, kita akan memulai segala aktivitas kita dengan terus memuji menyembah Tuhan, bahkan dengan mendahulukan sesuai dengan firman Tuhan agar hidup kita sepanjang hari ini dituntun sesuai dengan kebenaran Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara ya. Ayat yang ke-19 ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku, saya ulangi, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, kalau kita membaca ayat ini saudara, rasanya ya firman ini luar biasa tapi juga sulit ya. Membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat ya, berarti kita menyelamatkan jiwa orang itu. Ya, tetapi ini tidak semudah ya yang kita baca, tidak semudah yang kita ya lihat ya, karena bagaimana caranya untuk membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya. Ya, karena tidak mudah saudara membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama ya namanya juga dosa itu enak bagi daging, dan orang itu kalau sudah terikat dengan dosa itu sudah susah saudara ya. Apalagi dosa percabulan, kenajisan ya, itu enak bagi daging ya. Kebencian, kepahitan itu rasanya buat daging itu enak, tetapi itu membinasakan. Nah, tugas kita yang sudah mengerti kebenaran ini harus membawa orang itu untuk keluar dari kepahitan, keluar dari kenajisan, keluar dari segala macam ya dosa itu. Dan apabila kita berhasil membawa dia berbalik, maka ketahuilah bahwa kita sudah menyelamatkan orang itu jiwanya dan menutupi banyak dosa, menyelamatkan dia dari maut. Ya, memang tidak gampang. Kenapa? Karena ya kita ini kalau mau dekat dengan orang yang masih berbuat dosa itu, lalu kita kasih tahu tentang kebenaran, dia bilang kita sok rohani. Lalu kita akan dibilang menghakimi. Lalu kita akan dibilang ya nggak usahlah menghakimi hidup saya, karena memang ya namanya benar, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, kebenaran dan dosa itu nggak bisa bersatu. Jadi memang ya tidak mudah saudara ya, tetapi ya kita akan belajar saudara ya bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tentunya ya, Yesus pun ketika berhadapan dengan orang berdosa, dia tidak menghakimi mereka, dia tidak menolak mereka, tetapi dia menerima mereka. Ya, Yesus ketika seorang perempuan pelacur yang dihakimi dan dilempari batu, Yesus berkata kepada semua orang di situ, siapa yang kalian yang tidak punya dosa, lempar pertama kali perempuan ini. Ya, dan tidak ada satupun yang berani melempar, semuanya bubar. Ya, karena ternyata semua juga berdosa. Tapi perempuan ini terikat di dalam dosa kenajisan.
Ya lalu Yesus menerima dia apa adanya, dan Yesus berkata kepada dia, ya pergilah ya dan jangan berbuat dosa. Ya yang pertama, ya kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa kalau kita nggak bisa menerima mereka apa adanya. Terima dulu saja saudara ya. Terima dulu mereka apa adanya ya. Dan setelah itu barulah kita bisa ya memberitahukan jalan kebenaran. Ya setelah kita menerima tentunya kita berdoa buat mereka. Ada orang-orang yang datang pada suami saya itu loh Bu. Ya jangankan kita bicara orang di luar, ya orang terdekat sendiri, suami saya itu loh Bu. Itu sulit dikasih tahu Bu. Tiap hari kerjaannya ya lihat HP, lihat film porno, kalau dikasih tahu tuh marah begini-begini. Dia terikat dalam dosa. Ya, cara pertama kali ialah minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menjamah hatinya, karena kita tidak akan pernah bisa membuat orang berubah tanpa kuasa Roh Kudus ya. Kenapa ada begitu banyak orang mendengarkan saya hari-hari ini, menerima banyak sekali WA yang membuat saya bersuka cita. Ya para homoseksual banyak yang WA ke saya, Bu saya mau bertobat Bu, saya dengerin khotbah Ibu yang judulnya ini saya mau bertobat. Ya orang-orang yang selama ini hidup kumpul kebo, menjadi istri peliharaan, menjadi wanita simpenan, itu berbalik bertobat karena mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi saya percaya bukan karena hebat atau pintarnya saya menyampaikan firman, tapi karena ada kuasa Roh Kudus ya yang menjamah mereka. Karena itu untuk membuat orang bertobat, berbalik kepada jalan-jalan yang benar, tidak ada cara lain selain kita minta kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Ya kemarin ada yang konseling dengan saya, Bu, mama saya itu hidup dalam kepahitan. Di usianya yang ke-80 dia kepahitan sama anak-anaknya. Saya sudah berusaha mencoba, Bu, tapi tidak bisa. Mama saya tidak seiman dengan saya. Ya apa yang saya lakukan, Bu? Ya kalau perlu berpuasa buat mama. Meminta supaya Tuhan jamah hatinya dan dia bisa bertobat, karena hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah seseorang untuk bisa bertobat. Saudara, ya di sini dikatakan, saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di sini dikatakan menyimpang. Kalau dikatakan dia ini orang yang menyimpang dari kebenaran, berarti ini adalah sebenarnya orang yang percaya tapi jatuh dalam dosa. Banyak sekarang orang percaya Kristen, sudah lama beragama Kristen tapi jatuh dalam dosa, kenajisan, perselingkuhan, kepahitan, judi dan lain sebagainya. Tapi dia mengerti kebenaran, ya. Tapi kita berdoa saudara untuk bisa mendapat kesempatan untuk membawa mereka kembali, ya. Ya, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa memang tidak mudah ya, seorang tidak lagi hidup sesuai dengan iman dan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Ada yang bertentangan di antara orang-orang Kristen ya sendiri yang saat ini percaya bahwa ada beberapa orang yang menganggap ya saya itu hidup biasa-biasa aja lah. Sekalipun juga saya berdosa kan ya Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa saya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa gak usah terlalu kudus-kudus lah, hidup ini biasa-biasa aja. Tapi ya firman Tuhan berkata saudara tidak bisa ya. Dalam kitab Yakobus ini sangat ditekankan iman dengan perbuatan. Yakobus sendiri juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun kita berkata kita punya iman, tapi kalau kita gak punya perbuatan di dalam kekudusan, iman itu mati. Saudara mau Kristen, ya mau pendeta sekalipun, kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, imanmu itu mati. Hidup benar adalah bukti dari hasil iman, ya. Orang itu kenapa dikatakan beriman? Karena terlihat dari buah kehidupannya yang benar. Itu artinya orang yang beriman karena ada buah kebenaran dalam kehidupannya. Ya, gereja dan saudara dan saya hari-hari ini harus melayani dengan belas kasihan, karena begitu banyak orang di sekitar kita yang sekarang sedang jatuh di dalam dosa. Ya, mereka tidak mentaati hukum Tuhan dan perintah-perintah Allah, ya. Dan karena itu ya kitalah yang harus datang untuk menarik mereka kembali datang kepada Tuhan.
Makanya saudara, dalam setiap firman yang saya sampaikan, firman Tuhan itu selalu saya menyarankan untuk kita ini bertobat. Ayo bertobat, kembali pada Tuhan. Siapa yang perlu bertobat? Bukan cuma orang yang bersinah, orang yang selingkuh, orang yang ini. Ya kita nih setiap waktu, setiap jam, setiap menit itu perlu bertobat. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran, barulah kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membawa keluarga kita, teman kita atau orang yang di sekeliling kita untuk bisa bertobat. Ada banyak orang yang datang kepada saya, Bu, teman saya itu hidup dalam dosa. Saya tahu, Bu, dia itu sekarang jadi pelakor, Bu. Ya, bagaimana cara saya untuk kasih tahu? Saya bilang yang pertama, berdoa dulu buat dia. Kamu tidak akan bisa sukses menyampaikan firman Tuhan kepada dia kalau kamu gak berdoa dulu buat dia. Minta Tuhan dulu jamah hatinya, minta Roh Kudus dulu jamah hatinya, baru kamu harus menyampaikan kebenaran pada dia. Jadi saudara, tugas siapa untuk memberitakan kebenaran dan membawa orang berdosa kembali dari jalannya? Mungkin orang berdosa itu anak kita, mungkin orang berdosa itu suami kita, mungkin orang berdosa itu adik atau kakak kita. Tapi tugas kita untuk kasih tahu kepada mereka. Tapi dia nggak mau dengar, Bu, dia malah gini-gini. Ya udah, kalau dia nggak mau dengar, bawa saja dalam doa saudara, daripada kita jadi berantem. Tapi jangan pernah lalai untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini bukan tugas saya saja sebagai penginjil atau pemberita firman. Ini tugas saudara dan saya. Mari kita mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita semua dipanggil, apalagi melihat keadaan zaman di hari-hari ini. Yang rasanya kematian berada sangat dekat di dekat kita, tapi kita percaya ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat, bukan soal dia mati atau tidak. Sekali lagi, mati itu untung kalau dia sudah bertobat di dalam jalan kebenaran, saudara. Itu yang terpenting. Makanya tugas kita hari-hari ini, para pengkhotbah, nggak usah sibuk bilang ini COVID, ini propaganda COVID, ini ndak ada COVID. COVID ini ada. Saya mau bilang COVID ini ada, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Lah persoalannya ada yang bilang COVID ini dari iblis. Memang dari iblis COVID ini. Memang COVID ini dari iblis, tapi Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi apa yang sudah ditulis bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, akan ada penyakit-penyakit yang mengamuk di waktu malam. Ini semua akan terjadi. Tapi bagian kita hari-hari ini, kita mau hidup atau mau mati itu bukan masalahnya. Bagi orang percaya, mati atau hidup itu di dalam Kristus, itu yang terindah bersama dengan Tuhan sampai di ujung pertandingan iman kita bisa menang, keluar sebagai pemenang. Itu yang terpenting. Nah, mari kita lihat, selama kita diberi kesempatan hidup, lihat orang di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang belum bertobat, dan tugas kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan dengan doa kita, kebenaran yang kita sampaikan. Tapi Tuhanlah yang akan menjamah dia. Ketika kita rindu, maka Tuhan akan turut bekerja. Saya berdoa saudara, supaya sebagai orang tua, sebagai suami, engkau menjadi suami yang membawa istri dan anakmu kepada kebenaran. Sebagai orang tua, engkau menjadi orang tua yang membawa anakmu kepada kebenaran. Sebagai kakak, bawalah saudara-saudaramu ke dalam kebenaran. Dan sebagai sahabat, bawalah teman-temanmu yang ada di sekelilingmu untuk datang kepada Tuhan dalam kebenaran. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu itu bagi setiap manusia dan juga bagi kami yang berdosa. Kami mau menjadi alatmu Tuhan untuk menyampaikan juga kasih itu kepada orang lain, karena sungguh sempurna kasih penerimaanmu bagi kami. Kami juga dulu adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas saya, sehingga dia bisa pulihkan saya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri
Amin. Tuhan, itu yang memulihkan hidup kami. Pulihkanku. Biar kita juga mau bawa pengampunan Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu biarlah dengan kasih Tuhan juga kita dapat membawa kasih itu, kebenaran itu kepada orang lain. Karena barang siapa yang membawa orang berbalik dari jalan yang jahat dan datang kembali kepada Tuhan, ia sudah menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa. Taruh di hati kami beban hari-hari ini untuk melayani orang-orang di sekitar kami, melayani keluarga kami, melayani suami, istri, anak-anak kami, melayani teman kami di kantor, di rumah, dimanapun kami berada. Biar kami boleh memandang jiwa-jiwa, karena kami tahu kami ada di waktu-waktu yang singkat di hari-hari ini. Biarlah kami juga mau memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah api penginjilan, api Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini dimanapun, di kantor, di rumah, di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Dan Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan. Tuhan, setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Biarlah terus ada iman dalam hidup kami untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Kami tolak setiap roh ketakutan yang coba menghantui kami. Roh ketakutan akan virus corona kami buang di dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan besar atas hidup kami. Diberkatilah mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan tercurah atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke orang-orang berbalik meninggalkan jalannya yang jahat. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati.